Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Deviana, nomor Stanbook A21010086 dari program studi non-rek ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Madako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya negara, tujuan negara, serta fungsi negara sebagaimana yang telah kita bahas pada mata kuliah ilmu negara. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama saya akan menjelaskan apa pengertian atau definisi dari negara. Jadi, negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang atau masyarakat di daerah atau wilayah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Setelah kita mengetahui pengertian dari negara, selanjutnya akan muncul berbagai macam pertanyaan seperti bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya negara itu. Berikut akan kita bahas. Nah, ada sejumlah syarat minimal atau mendasar demi terbentuknya sebuah negara. Syarat-syarat ini digolongkan menjadi dua, yakni unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Kita akan bahas yang pertama, unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini merupakan unsur yang tidak mutlak ada ketika suatu negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi setelah suatu negara berdiri. Unsur deklaratif merupakan pengakuan dari negara lain. Hal ini memperkuat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain juga terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. Kita akan bahas pengakuan de facto, yang merupakan pengakuan berdasar kenyataan yang ada atau data yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan de facto ini tergolong menjadi dua, yaitu yang bersifat tetap dan sementara. Yang pertama, yang bersifat tetap artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Kemudian pengakuan de facto yang bersifat sementara itu artinya pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Jika negara itu hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. Kemudian pengakuan de jure. Pengakuan de jure itu yang berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional pun terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama yang bersifat tetap, yaitu berarti pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan memperlihatkan adanya pemerintahan yang stabil di suatu negara itu. Kemudian pengakuan de jure yang bersifat sementara, yang artinya adalah terjadinya hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan ekonomi, dagang, serta diplomatik. Negara yang mengakui berhak mempunyai konsulat atau kedutaan di negara yang telah diakui tersebut. Kemudian untuk unsur konstitutif merupakan unsur yang mutlak harus ada pada saat suatu negara didirikan. Unsur ini merupakan rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Yang pertama kita bahas rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah semua orang yang secara nyata ada di suatu wilayah serta tunduk dan patuh pada peraturan negara tersebut. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak sebuah negara. Wilayah adalah landasan material atau fisik suatu negara. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara yang berlaku untuk seluruh wilayah dan segenap rakyat di negara tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa syarat minimal terbentuknya negara adalah unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi negara. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum. Yang pertama, fungsi melaksanakan ketertiban. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar terciptanya kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan
melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan ini menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Berikut fungsi negara menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. Fungsi negara menurut John Locke adalah fungsi legislatif untuk membuat peraturan, fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan, fungsi federatif sebagai fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri, serta perang dan perdamaian. Menurut teori John Locke, fungsi mengadili adalah termasuk tugas dari eksekutif. Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi fungsi negara menjadi 3, akan tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terpisah pula. Yang kedua, fungsi negara menurut Montesquieu. Fungsi negara menurut Montesquieu adalah fungsi legislatif atau membuat undang-undang, fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati, fungsi mengadili. Teori yang dicetuskan oleh Montesquieu ini disebut atau lebih populer dengan istilah trias politica. Fungsi negara menurut ajaran trias politica meliputi fungsi pembuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Dalam ajaran Montesquieu ini, fungsi federatif digabung dengan fungsi eksekutif, sedangkan fungsi mengadili tetap berdiri sendiri dalam fungsi yudikatif. Adapun tujuan Montesquieu untuk memperkenalkan trias politika adalah untuk melindungi hak asasi manusia termasuk dalam kebebasan berpolitik. Yang ketiga, menurut para ahli, yaitu Van Vollenhoven. Fungsi negara menurut Van Vollenhoven adalah regeling atau pembuat peraturan, bestuur penyelenggara peraturan, rechtspraak mengadili, politie menjaga ketertiban dan keamanan. Demikian fungsi negara menurut para ahli. Dapat kita bahas juga fungsi negara Indonesia. Fungsi negara Indonesia sendiri tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah haruslah sesuai dengan tujuan negara Indonesia, seperti yang telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di atas, yaitu tujuan melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ketertiban atau perdamaian. Dapat saya jelaskan, yang pertama tujuan melindungi. Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Parameter atau ukuran subjek hukum warga negara sudah terlindungi adalah jika hak-haknya terpatuhi berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, dan lain-lain. Sedangkan tujuan kesejahteraan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Ukuran kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat sudah merasa sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan tempat tinggal. Kemudian tujuan pencerdasan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bebas buta huruf untuk rakyat Indonesia telah diproklamirkan sejak negara Indonesia merdeka. Tujuan mencerdaskan ini benar adanya agar masyarakat Indonesia dapat jumlahnya sangat banyak, dapat memiliki kualitas yang baik dari segi pendidikan. Kemudian tujuan ketertiban atau perdamaian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Istilah damai dalam ilmu politik terdapat 2 macam, yaitu damai internal dan damai eksternal. Sebagai contoh, lepasnya Timor Leste dari NKRI adalah akibat dari kurangnya ketertiban dan kedamaian di dalam negeri, sedangkan dasar politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di negara Indonesia dan benar-benar terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian video pembahasan saya tentang ilmu negara yang pernah kita bahas sebelumnya. Atas salah-salah kata dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.